Bayangkan, Filipina sebuah negara yang terkenal dengan pantainya yang indah dan budaya yang semarak. Namun, di balik lanskapnya yang menakjubkan dan langit kotanya yang berkilauan, tersembunyi kenyataan yang lebih kelam. Ribuan keluarga hidup di pemakaman, di bawah jembatan, atau di tempat penampungan darurat. Bagaimana ini bisa terjadi di tempat yang sering digambarkan sebagai surga tropis? Apa kisah nyata dari orang-orang yang jarang muncul di brosur wisata? Hari ini, di Jelajahi Dunia, kami akan mengungkap perjuangan tersembunyi dari mereka yang berjuang bertahan hidup di tengah kemiskinan, ketimpangan, dan pengabaian. Tetaplah bersama kami, karena inilah sisi Filipina yang mungkin belum Anda kenal. Negara dengan keindahan dan keberagaman yang tiada tanding. Filipina yang terdiri dari lebih dari 7.000 pulau adalah tanah dengan keindahan yang menakjubkan, dari teras sawah, Banawe, yang kuno situs warisan dunia, UNESCO, hingga Palung Mindanao, yang dalam dan misterius. Keajaiban alam negara ini sungguh luar biasa. Satwa liarnya yang beragam mencakup harta karun langka seperti kerang, Gloria maris kerang, paling unik di dunia, dan elang pemakan monyet yang agung, elang terbesar di dunia. Selain alam, Filipina juga kaya akan warisan budaya. Misalnya, Filipina adalah tempat lahirnya karaoke, berkat penemu Filipina, Roberto del Rosario, yang mematenkan sistem ini pada tahun 1975. Tradisi ikonik ini merayakan kecintaan negara ini terhadap musik dan kebersamaan. Namun, di balik semua aspek yang menakjubkan ini, tersembunyi perjuangan yang nyata. Kemiskinan, ketimpangan, dan perjuangan untuk bertahan hidup membentuk sisi lain dari surga tropis ini yang jarang dikenal. Kenyataan pahit kemiskinan di Filipina. Meskipun Filipina merupakan salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara, jutaan warganya masih menghadapi kesulitan setiap hari. Hingga tahun 2024, sebanyak 18% penduduk Filipina hidup di bawah garis kemiskinan nasional tanpa akses terhadap kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. Kenyataan ini sangat terlihat di pusat-pusat kota. Di balik bayang-bayang gedung pencakar langit dan dekat pusat perbelanjaan yang gemerlap, banyak keluarga bertahan hidup di pemakaman, pemukiman darurat, dan di bawah jembatan air bersih, sanitasi, dan layanan dasar lainnya seringkali tidak tersedia, dan kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi negara dan kesejahteraan rakyatnya semakin terlihat jelas. Penjara yang penuh sesak krisis dalam sistem peradilan. Apa yang terjadi ketika sebuah penjara yang dirancang untuk menampung beberapa ratus orang harus memuat ribuan narapidana? Penjara-penjara di Filipina yang penuh sesak dan kekurangan dana menjadi isu kemanusiaan yang serius. Fasilitas yang seharusnya untuk ratusan orang kini dijejali ribuan tahanan, dan banyak di antara mereka harus bergantian tidur karena keterbatasan ruang sanitasi dan layanan kesehatan sangat tidak memadai. Krisis ini mencerminkan masalah sistemik yang lebih dalam sistem peradilan. Lebih dari 96.000 orang saat ini dipenjara, banyak di antaranya karena pelanggaran terkait narkoba, angka yang melonjak selama pemerintahan mantan Presiden Duterte. Masalah ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih seimbang terhadap keselamatan publik dengan fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi. Kejahatan siber, tantangan digital yang dihadapi Filipina. Filipina tidak hanya berjuang melawan masalah yang berkaitan dengan narkoba. Seiring berkembangnya infrastruktur digital, negara ini menghadapi tantangan besar di dunia maya, seperti meningkatnya kejahatan siber. Penipuan dan skema kejahatan digital kini merajalela, sehingga kebutuhan akan regulasi yang lebih ketat dan kesadaran publik yang lebih luas menjadi sangat penting. Namun penting untuk diingat bahwa tantangan ini tidak sepenuhnya mencerminkan wajah Filipina. Banyak warga Filipina
yang secara aktif berupaya mengatasi masalah ini dan berbagai inisiatif pemerintah serta organisasi nirlaba telah memperkuat keamanan siber dan menciptakan peluang kerja yang lebih baik bagi masyarakat. Malate, dinamika sosial yang berubah di sebuah distrik yang berkembang. Malate, sebuah distrik di Manila, menggambarkan perubahan lanskap sosial di Filipina. Pada siang hari wilayah ini tampak seperti distrik sibuk pada umumnya dengan toko-toko perkantoran dan aktivitas warga lokal. Namun, ketika malam tiba, realitas yang berbeda muncul. Selama beberapa dekade, Malate dikenal sebagai pusat komunitas LGBTQ+ dengan klub malam kafe artistik dan kerumunan yang beragam. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi perubahan yang mencolok. Munculnya aplikasi kencan yang menawarkan ruang yang lebih aman dan privat untuk berinteraksi telah mengurangi popularitas tempat sosial tradisional seperti bar dan klub malam. Selain itu, perubahan tata kota seperti ekspansi distrik bisnis dan kemacetan, lalu lintas yang meningkat juga telah mengubah daya tarik kawasan ini. Kebahagiaan, sederhana dan semangat ketahanan orang Filipina. Meski banyak warga Filipina menghadapi kesulitan, terasa jelas semangat kebahagiaan dan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan sederhana seperti makan bersama orang tercinta atau berkumpul di pasar lokal mampu membawa kebahagiaan. Makanan memegang peranan penting dalam budaya Filipina, dengan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai hidangan, mulai dari daging tusuk hingga camilan manis berbahan pisang. Warung pinggir jalan ini bukan hanya tempat makan, tetapi juga menjadi tempat berkumpul. Warga mencerminkan kecintaan orang Filipina terhadap makanan dan kebersamaan. Ledakan pariwisata harga, sebuah surga. Pada tahun 2023, Filipina mengalami lonjakan besar dalam sektor pariwisata dengan lebih dari 5 juta wisatawan internasional. Berkunjung ledakan ini menghasilkan pendapatan sebesar 97 miliar, menegaskan daya tarik negara ini sebagai destinasi global yang terus tumbuh. Meskipun pantai tropis dan budaya yang semarak terus memikat para pelancong, pertumbuhan ini membawa tantangan tersendiri. Kepadatan, kerusakan lingkungan, dan penggusuran komunitas lokal di daerah tujuan wisata menjadi isu yang mendesak. Dampak-dampak ini seringkali luput dari perhatian wisatawan yang tenggelam dalam euforia perjalanan mereka. Keterjangkauan di Filipina, destinasi ramah anggaran. Salah satu daya tarik utama saat bepergian ke Filipina adalah biayanya yang terjangkau. Bagi wisatawan dari negara-negara dengan mata uang yang lebih kuat, terutama dolar AS atau euro, nilai uang Anda akan jauh lebih besar di sini. Pada tahun 2024, nilai tukar sekitar $1 AS setara dengan 58 peso Filipina, menjadikan pengeluaran sehari-hari jauh lebih murah dibandingkan dengan negara-negara barat. Nilai tukar ini berdampak pada harga akomodasi, makanan, transportasi, dan berbagai aktivitas. Makan di restoran lokal biasa bisa hanya seharga 150 peso, sekitar 3 USD. Sementara tarif taksi tergolong murah dan transportasi umum seperti jeepney dan becak motor tricycle bahkan lebih ramah di kantong. Bagi pelancong jangka panjang atau mereka yang memiliki anggaran terbatas, Filipina menawarkan segudang pengalaman tanpa perlu merogoh kocek dalam menjadikannya destinasi utama bagi yang mencari pelarian tropis dengan biaya minim. Mal-mal di Filipina, dunia, konsumerisme dan hiburan. Di balik pantainya yang murni dan budayanya yang kaya, Filipina juga dikenal sebagai negara dengan tingkat konsumerisme tinggi yang paling jelas terlihat dari pusat perbelanjaannya yang megah. Negara ini memiliki beberapa mall terbesar di dunia, seperti SM Mall of Asia, SM Mega Mall, dan SM North EDSA, yang masing-masing bagaikan kota mini. Pusat-pusat perbelanjaan ini tidak hanya menawarkan berbagai merek dagang,
tetapi juga menjadi tujuan hiburan lengkap. Baik Anda ingin berbelanja barang mewah, menonton film terbaru di bioskop, atau menikmati wahana di taman hiburan, semuanya tersedia di sini. Namun, kemewahan dan besarnya mal-mal ini sangat kontras dengan kondisi hidup banyak warga Filipina, terutama di pedesaan. Mal-mal yang biasanya berada di pusat kota yang kaya ini menjadi pengingat akan kesenjangan ekonomi yang masih terjadi, di mana kenyamanan modern belum dinikmati secara merata. Meski demikian, mal tetap menjadi simbol kehidupan modern. Filipina memadukan belanja hiburan dan gaya hidup dalam satu tempat. Kehidupan malam yang meriah saat kota bertemu tropis. Filipina terkenal dengan kehidupan malamnya yang semarak, menawarkan berbagai pengalaman yang dapat dinikmati oleh semua kalangan. Manila, ibu kota negara ini, merupakan pusat kehidupan malam yang ramai dengan perpaduan pasar malam, bar koktail kreatif, dan tempat pertunjukan musik live. Dari bar lokal yang ramai hingga klub malam kelas atas, kehidupan malam di Manila memiliki sesuatu untuk setiap orang. Namun bagi mereka yang mencari suasana yang lebih santai, pulau-pulau seperti Boracay dan Cebu menawarkan bar tepi pantai dengan suara ombak dan semilir angin tropis. Baik Anda menari hingga fajar di Metro Manila, atau menikmati minuman santai sambil menatap bintang di Palawan, kehidupan malam di Filipina mencerminkan kekayaan budayanya, penuh musik tarian dan semangat keramahan yang menyambut baik penduduk lokal maupun wisatawan. Bendera Filipina, simbol perjuangan dan harapan. Bendera Filipina bukan sekadar sehelai kain, ia adalah simbol kuat dari sejarah perjuangan dan cita-cita bangsa. Warna biru pada bendera melambangkan perdamaian, kebenaran, dan keadilan. Sedangkan warna merah mencerminkan keberanian dan semangat rakyat Filipina dalam meraih kebebasan. Segitiga putih di bagian atas mewakili kesetaraan, persaudaraan, dan kebebasan, sementara 8 sinar matahari melambangkan 8 provinsi pertama yang bangkit melawan penjajahan Spanyol pada tahun 1866. Sinar-sinar ini menjadi pengingat atas pengorbanan mereka yang memicu perjuangan kemerdekaan negara. 3 bintang pada bendera melambangkan 3 wilayah utama, Filipina, Luzon, Visayas, dan Mindanao. Secara keseluruhan, bendera ini mencerminkan semangat bangsa yang telah berjuang demi kemerdekaan dan terus berjuang untuk persatuan, kedamaian, dan kemajuan. Bangsa dwibahasa-bahasa sebagai alat kesempatan. Di Filipina, bahasa memainkan peran penting dalam identitas nasional dan berfungsi sebagai alat kuat untuk meraih peluang. Negara ini memiliki 2 bahasa resmi Filipino berbasis Tagalog dan bahasa Inggris. Sistem dwibahasa ini merupakan warisan dari masa kolonial, di mana bahasa Inggris banyak diperkenalkan selama masa penjajahan Amerika. Saat ini sekitar 98% warga Filipina mahir berbahasa Inggris, menjadikannya salah satu negara dengan tingkat kemahiran bahasa Inggris tertinggi di dunia. Kemampuan ini memberi keuntungan besar bagi warga Filipina di kancah global, karena bahasa Inggris sering menjadi bahasa utama dalam dunia bisnis, teknologi, dan diplomasi internasional. Namun, meskipun penguasaan bahasa Inggris umum di daerah perkotaan, tantangan masih ada di pedesaan, di mana akses terhadap pendidikan berkualitas dalam bahasa Inggris dan Filipino seringkali terbatas. Ketimpangan ini memperbesar jurang antara kaum terdidik di kota dan mereka yang kurang beruntung di pedesaan. Pertumbuhan populasi generasi muda dan tantangan masa depan. Filipina memiliki populasi yang terus bertambah pesat, yang telah melampaui 113 juta jiwa pada tahun 2024. Sekitar 35% dari jumlah ini berusia di bawah 24 tahun, menjadikannya salah satu negara dengan populasi termuda di Asia. Komposisi penduduk yang muda ini membawa semangat dan optimisme, tetapi juga menghadirkan tantangan besar. Tingginya
tingkat pengangguran pekerjaan tidak tetap, dan keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas masih menjadi isu mendesak. Di kota-kota, banyak anak muda kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak meskipun mereka berpendidikan. Sementara itu, daerah pedesaan menghadapi tantangan yang lebih berat seperti kemiskinan infrastruktur yang tidak memadai dan kurangnya akses ke layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Meski generasi muda Filipina memiliki potensi besar, dibutuhkan kebijakan pembangunan berkelanjutan untuk menciptakan peluang dan mengurangi kesenjangan antara kaum elit perkotaan dan masyarakat miskin di pedesaan. Jalan menuju pemberdayaan pendidikan dan literasi di Filipina. Filipina memiliki tingkat literasi yang mengesankan, lebih dari 98% menjadikannya salah satu negara dengan tingkat melek huruf tertinggi di dunia. Namun, meskipun angka literasi tinggi, akses terhadap pendidikan berkualitas masih belum merata. Banyak komunitas pedesaan menghadapi ruang kelas yang penuh sesak sumber daya yang terbatas, serta tantangan seperti kemiskinan dan jarak tempuh yang jauh ke sekolah. Hambatan-hambatan ini memperlihatkan adanya jurang antara kemampuan baca tulis dasar dan kesetaraan pendidikan. Yang sebenarnya, sistem pendidikan Filipina perlu mengatasi kesenjangan ini agar seluruh warga dapat berhasil di dunia yang semakin terglobalisasi. Filipina adalah negara penuh kontras, di mana keindahan alam yang memukau dan kenyataan hidup yang keras berdampingan. Meskipun pantai tropis dan budaya yang semarak terus menarik wisatawan dari berbagai penjuru dunia, jutaan warga Filipina tetap berjuang melawan kemiskinan ketimpangan dan mempertahankan hidup. Saat kita merenungkan kompleksitas kehidupan di Filipina, penting untuk mengenali kisah-kisah di balik brosur pariwisata ketangguhan rakyatnya dan perlunya reformasi demi menciptakan masa depan yang lebih adil bagi semua.